Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertatap muka secara online dalam pertemuan hukum agraria mengenai ruang lingkup beserta pengertiannya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita akan melakukan doa mengawali materi hukum agraria, namun doa dapat dilakukan dengan kepercayaan kita masing-masing. Waktunya dimulai sekarang. Berdoa selesai. Baik, kesempatan kali ini kita akan mengawali bahwa hukum agraria itu yang kita kenal sekarang mengenai 5 perangkat hukum. Ya, ada hukum adatnya, ada hukum baratnya, ada hukum administrasinya, ada hukum agraria secara swaprajanya, kemudian ada hukum agraria antar golongan. Nah, pengertian agraria sendiri ada yang secara luas, ada yang secara sempit. Dan secara sempit hakikatnya hukum agraria hanya membahas tentang penguasaan hak atas tanah yang meliputi secara hierarki, ada hak bangsa, ada hak menguasai negara, ada hak menguasai ulayat, masyarakat kaum ulayat, ada hak perseorangan atas tanah. Nah, secara sempit, hak-hak penguasaan atas tanah inilah yang diatur dalam hukum agraria mengenai hak penguasaan tentang keperdataan dan administrasi daripada suatu wewenang terhadap hak penguasaan atas tanah. Nah, secara luas, hukum agraria sendiri itu ada melingkupi hukum mengenai tanah yang ada di atas permukaan bumi. Tanah yang ada di atas permukaan bumi ini tentunya yang dapat diukur luasnya. Hakikatnya kalau tanah tersebut tidak dapat diukur luasnya, bidang-bidangnya tidak dapat diukur luasnya, maka bukan merupakan hukum agraria, bukan merupakan ruang lingkup hukum agraria secara sempit. Harus dapat diukur, dia memiliki bidang tanah, memiliki luasan. Luasan itu merupakan hasil daripada panjang dan lebar, hingga terbentuk suatu bidang yang dapat dimohonkan haknya atas tanah tersebut. Nah, hak atas tanah yang ada di atas permukaan bumi adalah ruang lingkup yang pertama dari 5 ruang lingkup yang ada. Nah, ruang lingkup secara luas yang pertamanya adalah hukum yang mengatur tentang sesuatu kumpulan peraturan yang mengatur tentang tanah yang ada di atas permukaan bumi yang dapat diukur luasnya. Nah, kemudian ruang lingkup yang kedua mengenai perairan. Ruang lingkup perairan ini ada air laut beserta perikanannya, ada air daratan, yang ada air terjun, air danau, air sungai yang apabila dieksploitasi memiliki nilai ekonomi, dapat menjadi alat pembangkit tenaga, dapat dibudidayakan menjadi sumber daya yang memiliki komoditas ekonomi. Ya, karena perairan sendiri memiliki hayati dan segala kekuatan ekonomi yang dapat digerakkan menjadi penopang pembangunan. Nah, ruang lingkup yang kedua adalah perairan dan perikanan. Kemudian ada lagi ruang lingkup yang ketiga, yaitu hukum yang mengatur tentang kekayaan yang terkandung di dalam perut bumi. Apa kekayaan alam yang ada di dalam perut bumi? Seperti emas, minyak bumi, ya kan? Ada aspal, ada berliannya, ada minyak buminya, ada gasnya, ada batu baranya. Segala sesuatu mineral atau segala sesuatu kekayaan yang
di dalam perut bumi adanya, itu dimasuk kategorikan ruang lingkup yang ketiga, kekayaan alam yang ada di dalam perut bumi. Di sini ada terlibat Pertamina dalam pengelolaannya, ada terlibat lagi perusahaan milik negara di dalamnya. Banyak sekali yang sebenarnya adalah ruang lingkup hukum agraria, namun memiliki banyak perangkat yang dalam pengaktifan secara pengelolaannya. Ya, ini baru 3 ruang lingkup. Ruang lingkup yang keempat ada mengenai kehutanan. Kehutanan ini juga ada hak penguasaan tentang pengelolaan hutan. Di dalamnya juga tergantung kekayaan alam yang belum bisa kita eksploitasi secara maksimal. Terakhir, yang terakhir ini justru yang sangat kurang sekali pengaturannya. Apa? Mengenai udara dan ruang angkasa. Udara sendiri sudah mulai ada aturannya mengenai kedirgantaraan. Nah, mengenai ruang angkasa kita belum ada pengaturan, ya kan? Nah, itu juga merupakan ruang lingkup daripada hukum agraria. Jadi kalau bisa membedakan apa pengertian hukum agraria secara sempit dan apa hukum agraria secara luas, kalau secara sempit itu hanya mengatur mengenai hak penguasaan tentang tanah, yaitu ruang lingkup yang pertama. Dan itu perpanjangan tangan pemerintah, ada lembaganya yang mengaturnya, yaitu kantor pertanahan. Kantor pertanahan merupakan instansi vertikal dari Kementerian Tata Ruang dan Agraria, garis miring Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu ruang lingkup 1. Ruang lingkup pertama yang juga merupakan ruang lingkup secara sempit. Tapi kalau saya menanyakan ruang lingkup secara luasnya apa? Dia memiliki 5 ruang lingkup. Di antara 5 tersebut seperti yang telah saya jabarkan. Nah, agraria sendiri kata-katanya itu berawal dari kata ager, yang diawali dari sumbernya aker, kemudian dari agros. Yang awalnya itu adalah pengertiannya merupakan tanah-tanah perkebunan, bidang-bidang sawah, lahan perkebunan yang kita juga memahaminya dibawa dari pemerintah Belanda zaman ketika company, perusahaan dagang VOC datang yang mencari sumber-sumber rempah, lahan-lahan perkebunan untuk kemudian dijadikan komoditi awal perdagangan di pasar dunia bebas. Alih-alih mencari sumber daya, lalu membuat perkebunan, ketika menemukan negara Nusantara, ternyata ini bukan sekedar sumber, ternyata ini adalah tempatnya kekayaan alam gitu kan. Lalu di situ mulai diperkenalkan agraria ini diawali dengan dibukanya lahan besar-besar perkebunan teh, karet, kapas yang memiliki komoditi untuk diperdagangkan di perdagangan bebas ketika era zaman itu, ya. Nah, kemudian dalam kamus ini juga di Indonesia ada pengertian yang sama bahwa agros itu adalah sebidang tanah. Kemudian ada peluruhan agrarius merupakan ladang persawahan pertanian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri, agraria merupakan suatu urusan pertanian, tanah pertanian, juga termasuk di dalamnya urusan kepemilikan tanah. Nah, itu merupakan ruang lingkup hukum agraria yang secara sempit tadi ya. Nah, ini baru pengertian. Di dalam buku besar Kamus Bahasa Inggris, agraria sendiri artinya adalah tanah yang terlibat dalam usaha suatu pertanian. Kemudian agraris law memiliki arti adalah suatu kumpulan peraturan hukum yang tujuannya mengadakan pembagian tanah-tanah dalam rangka penguasaan dan pemilikan tanah hingga menjadi terbagi-bagi, dapat dimiliki, dikuasai, gitu kan. Sebagaimana kemudian kalau kita merujuk Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, kalau kita membaca pasal 1 dan pasal 2, kita juga menemukan pengertian agraria di dalamnya dalam arti luas, bahwa agraria itu melingkupi bumi, melingkupi perairan, melingkupi ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi
Pasal 1 dan pasal 2 dari Undang-Undang Pokok Agraria sendiri sudah mengatur 5 ruang lingkup secara luas daripada pengertian hukum agraria. Ada yang mau bertanya atau mau kita lanjutkan? Lanjutkan dulu Bu sementara Bu. Baik, lanjutkan Ri. Kemudian pasal 4 daripada Undang-Undang Pokok Agraria juga menyebutkan bahwa pengertian tanah ini dimaknai dalam pengertian yuridis, di mana secara hukum, yuridis ini hukum, bahwa permukaan bumi ditegaskan adalah atas dasar hak menguasai dari negara, sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah di permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Nah, hak tersebut dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dan orang itu dapat berbentuk secara individual perorangan atau bisa berbentuk badan hukum. Intinya bahwa hak-hak yang disediakan di atas permukaan bumi yang dapat dimiliki oleh perorangan atau individual ataupun berbentuk badan hukum itu diberikan oleh negara. Karena negara memiliki hak penguasaan atas negara. Untuk apa negara memiliki hak? Untuk melakukan peruntukan pemberian penguasaan tanah tersebut, untuk memberikan peruntukan pemanfaatan atas tanah tersebut, untuk memberikan peruntukan penguasaan oleh siapa manfaat dari tanah tersebut dimiliki. Nah, itu hakikat daripada hak menguasai negara. Sedangkan menurut Budi Harsono, tanah ini diberikan kepada yang dipunyai atau orang yang dengan hak-hak yang telah disediakan Undang-Undang Pokok Agraria itu dapat dimanfaatkan, dapat dipergunakan, dapat dipunyai tanah-tanah tersebut, hingga maknanya penggunaannya itu terbatas pada identitas keterangan hak-hak yang ada melekat di atas permukaan tanah tersebut. Yang dalam hierarki kita kenal ada hak penguasaan bangsa, ada hak penguasaan negara, ada hak penguasaan ulayat kaum masyarakat adat ulayat, ada hak penguasaan individual, di mana individualnya ini dapat berbentuk perorangan atau badan hukum yang memperoleh hak. Contoh adalah hak milik, sertifikatnya hak milik. Contoh hak guna bangunan, maka sertifikatnya hak guna bangunan. Contoh sertifikat hak guna untuk usaha, maka namanya sertifikat hak guna usaha. Atau hak guna pakai, hak untuk menggunakan pakai atas tanah negara. Demikian, hak-hak individual dapat memiliki hak-hak atas tanah yang sekarang kita kenal. Hak milik, hak GB, hak GU, hak pakai, dan hak pengelolaan. Nah, hierarki hak penguasaan ada 4 kembali dilihatkan. Di atasnya paling atas hak bangsa. Dan yang paling bawah adalah hak individual yang akan melahirkan hak milik, HGB, HGU, hak pakai. Jelas? Lanjut, Ri. Cukup jelas, Bu. Ingin bertanya, Bu. Silahkan, Pak Medina. Balik lagi Mas Ari, yang kata tadi Mas Ari. Balik ke artikel tadi. Ini menurut Budi Harsono ini yang dapat saya baca yang tadi menurut Budi Harsono. Ya ini yang bawah. Bukan. Lagi. Nah ini bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah. Hanya permukaannya saja, Bu. Berarti kalau terdapat di dalam tanah itu ada minyak atau emas, itu kita wajib melaporkan ke pemerintah atau gimana? Coba halaman 2. Jadi makna yang disebutkan Budi Harsono ini adalah agraria dalam hukum sempit. Ya, halaman 2 Mas Ari. Halaman 2 Mas. Dalam secara sempit, hukum agraria ini memaknai mengenai hak penguasaan atas tanah yang ada di atas permukaan bumi
yang di atas permukaan bumi tadi sudah Ibu jelaskan, yang dapat diukur luasnya, yang kemudian akan ada di atasnya melekat hak-hak yang dimohon, entah berbentuk hak milik, entah berbentuk HGB, entah berbentuk HGU atau hak pakai. Lalu kemudian tanah yang ada di dalam permukaan bumi itu seperti kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Mas Ari coba tolong halaman 2. Itu kan kekayaan alam yang di dalam perut bumi itu tidak dalam ruang lingkup hukum agraria secara sempit. Yang kita bicarakan hukum agraria secara sempit ini sejauh tentang penggunaan pemanfaatan yang nanti akan diterbitkan sertifikat di atasnya, sertifikat kepemilikan atas tanah yang berlaku atas tanah yang ada di atas permukaan bumi yang dapat diukur luasnya. Nah, ini korelasinya dengan kantor pertanahan kalau kita mau memohon haknya. Lalu kalau hak yang ada di dalam kekayaan perut bumi bagaimana? Gitu kan kata Pak Medina ya. Sebenarnya kita sebagai anak bangsa boleh melakukan pengelolaan. Tapi tentunya kalau kekayaan alam dalam perut bumi ini kan harus dikelola oleh suatu badan usaha. Tidak bisa perorangan karena dia membutuhkan perizinan ya, membutuhkan segala perangkat kerjasama. Nah, kalau yang kita kelola adalah emas, contoh, emas itu kan ada dalam kekayaan perut bumi, ya kan? Nah, untuk mengelola emas itu kita harus membutuhkan suatu badan usaha yang konkret, yang dapat secara keperdataan mengatasnamakan pengusaha tersebut, lalu perizinan dan amdalnya juga harus terpenuhi. Maka selain hukum tanah secara sempit, ya, yang dapat dimohon hak milik misalnya atau HGB di atasnya itu, maka pemanfaatan untuk mengelola sebagai usaha batu bara atau usaha tambang emas itu ada lagi korelasinya. Nanti ada perizinan yang harus dilengkapi. Boleh, tapi itu sudah keluar daripada ruang lingkup nomor 1, ruang lingkup secara sempit. Karena secara luas hukum agraria ada 5 ruang lingkup, di dalamnya juga kekayaan alam termasuk ruang lingkup hukum agraria. Cuman mengenai hukum agraria secara sempit yang hanya secara administrasi di kantor pertanahan itu hanya mengatur tentang penguasaan pemanfaatan hak-hak yang ada di atas permukaan bumi, sebatas tanah yang ada di permukaan bumi saja. Sebagaimana menurut Budi Harsono yang nanti akan lahir sertifikat hak milik atau sertifikat HGB atau sertifikat HGU gitu Medina ya. Nah, kalau pengelolaan kekayaan alam yang ada dalam perut bumi bukan urusan agraria, kantor pertanahan, tapi urusan departemen lainnya. Namun itu juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagai ruang lingkup hukum agraria secara luas. Demikian. Baik, langsung halaman 3. Kita masuk mengenai pengertian dari kata. Kalau tadi ruang lingkup, maka kata. Menurut Sudikno, hukum agraria adalah kaidah hukum. Kaidah itu berarti kumpulan ya, kumpulan hukum yang tertulis atau yang tidak tertulis yang mengatur tentang agraria. Berarti kalau dia secara luas yang mengatur tentang permukaan bumi yang dapat diukur luasnya, perairan dan perikanan, peraturan yang mengatur tentang kekayaan alam yang ada dalam perut bumi, peraturan. Bu, izin bertanya Bu. Gimana? Bisa? Oke Bu, makasih. Saya mau bertanya. Ya soal hukum agraria ini saya belum bukunya belum membaca sejauh mana pemahaman saya. Tapi kalau hukum pertanahan ini saya pernah baca di Undang-Undang Dasar dan seingat saya itu Undang-Undang nomor 33 pasal Undang-Undang 45 pasal 1 sampai 3 ya Bu. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu dasar hukum normatif yang pertama. Itu. Tapi Bu, nah di situ kan dia mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Belum tengahnya kamu lewat, tengahnya terlewat. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya dikuasai oleh negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Terus? Ya, Bu. Nah, dari Undang-Undang 45
dan Undang-Undang Agraria, apakah implementasi daripada Undang-Undang 45 ini ada kepada Undang-Undang Agraria? Karena kalau kita lihat secara kasat mata ya, bahwa memang ini Undang-Undang 45 didorong sama Agraria. Kalau menurut saya ya, Betul. didorong. Karena investasi makin banyak, tidak sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang 45 itu, Bu. Oh begitu. Jadi hakikatnya kita ini memerlukan perangkat hukum untuk melaksanakan penegakan pembangunan. Ya kan, pembangunan ini membutuhkan perangkat hukum yang dapat mengatur. Jadi arahnya tidak acak-acakan. Tujuan pembangunan itu untuk kemakmuran rakyat. Tujuan dibuatnya Undang-Undang Pokok Agraria agar terasa kepada masyarakat bagaimana memiliki hak-hak atas penguasaan tanah yang tidak seperti dimiliki zaman dulu penjajahan, ya kan? Adanya hukum tanah ini membuat suatu unifikasi hukum agar setiap jengkal tanah dapat dimiliki oleh masyarakat seperti yang tidak pernah terwujud ketika zaman pemerintahan Hindia Belanda. Lalu menurutmu tidak ada implementasi? Justru sebenarnya kalau disadari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ini dijalankan dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria. Adanya Undang-Undang Pokok Agraria kan menerjemahkan hak-hak yang dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia yang dulunya mungkin jauh tidak dapat dimiliki. Dulu kita menggarap di atas tanah yang bukan tanah milik kita. Kita selalu menjadi penggarap di tanah orang lain kan gitu. Tapi ketika adanya Undang-Undang Pokok Agraria adalah dimungkinkan bahwa penggarap ini nanti dibagikan tanah-tanah, dia bisa menggarap di tanahnya sendiri, lalu kamu bisa memohon atas tanah yang kamu kuasai. Dengan apa, Bu, contohnya? Dengan adanya hak milik, dengan adanya HGB, dengan adanya HGU, hak pakai, dengan adanya hierarki penguasaan, ada hak bangsa, ada hak milik negara, ada hak ulayat. Dengan adanya hak ulayat, maknanya pemerintah bahkan kita itu menghormati bahwa masyarakat adat ini memiliki hak melekat kepemilikan atas tanahnya yang dulu ketika zaman Hindia Belanda itu tidak dihormati. Zaman Hindia Belanda kan semua tanah ini tanah negara, terkenal dengan makna eigendom verklaring. Setiap jengkal tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, dia adalah milik negara. Maka semuanya menumpang, semuanya menjadi penggarap di atas tanah negara. Dibuatlah pekerja rodi, tanam paksa. Tapi sekarang kan tidak ada lagi. Setiap penggarap bisa memiliki garapannya. Dia bisa di atas tanahnya menggarap sendiri, ya kan? Kalau bertahun-tahun dia bisa mohon tanahnya. Dimungkinkan karena ada peluang hak-hak penguasaan atas tanah terhadap individu. Sebagaimana kata Subekti, kata Pak Citro Sudibyo bahwa hukum agraria, agraris reh adalah keseluruhan ketentuan hukum, baik perdata, baik hukum tanah tata negara, atau hukum tata administrasi, yang dimana di dalamnya mengatur hubungan-hubungan antara orang, antara badan hukum, dengan bumi, dengan air, dengan ruang angkasa, dan seluruh wilayah negeri ini. Di dalamnya juga mengatur wewenang-wewenang, sumber-sumber hubungan tersebut, apakah dia nanti akan memiliki, apakah dia hanya menggunakan bangunan, apakah hanya menggunakan usaha, atau hanya memakai, atau bisa memiliki. Hak milik itu kan tidak ada jangka waktu. Beda dengan HGB, HGU, hak pakai, itu dimungkinkan dengan setelah mulai terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Lanjut, Ari. Seharusnya Firdolin ini terimplementasi, namun cita-cita ini belum terwujud maksimal. Memang betul masih tidak ada pemerataan, maksud kamu mungkin ya, pemerataan belum sampai. Tapi kamu bisa lihat pembangunan sampai daerah itu sudah mulai ada, terangnya listrik sampai ke daerah itu sudah mulai ternikmati, ya kan? Perkebunan bisa dimiliki oleh petani-petani sendiri. Kamu bisa lihat dari angkasa foto sawah-sawah berterbangan yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dulu itu tidak dimiliki hanya oleh tuan-tuan tanah tertentu yang dekat kedudukannya dengan pemerintah Hindia Belanda. Namun sekarang itu bisa dimiliki oleh masyarakat biasa. Bahkan ada batas kepemilikan yang tidak sampai seluas ketika zaman Hindia Belanda.
Jadi demikian ya Firdolin. Ya Bu, makasih Bu. Ya, jadi secara garis besar, hukum agraria itu setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum agraria secara perdata, kemudian ada hukum agraria secara administrasi. Secara perdata, agraria ini adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan. Tentang hak. Hak itu melekat kepada perseorangan atau orang yang berbentuk badan hukum. Karena ada orang yang berbentuk badan hukum, kan hakikatnya badan hukum ini orang buatan yang dibentuk, yang di mata hukum dapat bertanggung jawab, hakikatnya seperti manusia. Nah, yang membolehkan di dalamnya, yang mewajibkan ketentuan yang melarang mengenai perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah tersebut. Contoh, jual beli, tukar menukar, jaminan atas suatu piutang seperti hak tanggungan, atau ada suatu peristiwa pewarisan. Itu merupakan keperdataan yang melekat atas hak kepemilikan yang dapat berubah karena suatu peristiwa atau karena suatu perbuatan dalam kehidupan. Nah, sementara hukum agraria yang secara administrasi adalah keseluruhan ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat, kemudian menjalankan praktek-praktek negara, seperti mengambil tindakan terhadap adanya persoalan-persoalan agraria yang timbul. Contoh persoalan agraria, adanya pendaftaran tanah. Ya kan? Pendaftaran tanah ini kan maknanya orang mau memiliki tanah, bagaimana caranya supaya tanah ini menjadi legal adalah dimiliki oleh si fulan, dimiliki olehmu. Bagaimana caranya? Ya tentu harus didaftarkan. Persoalan pendaftaran tanah ini adalah persoalan hukum agraria secara administrasi. Lalu contoh lain mengenai pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu adalah persoalan tentang kepemilikan pembangunan. Pembangunan ini kan harus memiliki tanah untuk prosesnya. Bagaimana? Biasanya diadakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Contoh, untuk jalan, untuk irigasi, untuk rumah sakit. Ini kan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah. Nah, tanah ini akan dikelola oleh pengadaan tanah. Yang secara administrasi harus ada pelepasan, harus ada ganti rugi, harus ada pencatatan dari punya siapa, dilepaskan, lalu dimohon untuk suatu proyek pengadaan, lalu haknya dilepaskan dan dimohon ulang. Itu adalah suatu urusan administrasi. Gitu. Paham? Lanjut. Paham, Bu. Ari? Paham Bu. Demikian sebenarnya pengertian hukum tanah yang Ibu tegaskan kembali secara sempit hanya mengatur tentang hukum di atas permukaan tanah yang dapat diukur luasnya. Tapi hukum agraria sendiri ternyata sangat luas, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Dia ada 5 ruang lingkup, ya, termasuk ruang angkasa, termasuk udara di atas permukaan bumi kita, termasuk kekayaan alam yang ada dalam perut bumi, termasuk perairan dan perikanannya, bahkan hutan-hutan juga itu adalah diatur oleh hukum agraria. Hukum agraria juga mengatur tentang hierarki hak penguasaan tanah. Di dalamnya ada yang paling pertama hak bangsa, kemudian turun ada hak menguasai negara, kemudian ada hak ulayat masyarakat hukum adat, kemudian yang keempat hak perseorangan individual, di mana di dalamnya keluarlah hak primer dan sekunder. Kalau primer berarti dia hak yang pertama kali diberikan negara kepada individual tersebut. Contoh, hak milik, HGB, HGU. Lalu ada lagi hak primer, ada hak sekunder. Apa itu hak sekunder? Hak kali kedua yang diberikan oleh negara kepada individual. Contoh, apa? Hak tanggungan, hak wakaf. Kenapa Bu kali kedua? Karena di atas hak wakaf, sebelum diberikannya hak wakaf, harus ada hak milik dulu. Tidak bisa mewakafkan tanah kalau belum dia berbentuk sertifikat hak milik. Maka harus ada yang primer dulu, yaitu hak miliknya.
Hak tanggungan, kenapa bisa jadi sekunder? Tidak bisa dia dijaminkan menjadi suatu piutang kalau di atasnya tidak melekat hak milik atau HGB atau HGU. Dia bisa dijadikan lembaga jaminan yang melekat hak tanggungan bila telah berstatus hak milik, bila telah berstatus HGB atau HGU, termasuk bukan cuma oleh tanah, termasuk kepada satuan rumah susun. Ya, jadi pada intinya hukum tanah merupakan seluruh ketentuan hukum, baik tertulis tidak tertulis, yang mempunyai objek pengaturan sama, yaitu tentang hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, dapat disusun dan dipelajari secara sistematis menjadi satu kesatuan. Nah, itu disebut hukum agraria secara sempit. Hukum agraria secara sempit adalah hukum tanah. Lembaga administrasinya adalah kantor pertanahan. Sementara hukum agraria itu ternyata luas, memiliki 5 ruang lingkup. Ya, yang kita sendiri nanti kalau mempelajari hukum agraria melulu hanya mempelajari hukum tanah secara sempit sebenarnya. Materi kita nanti selanjutnya hanya mempelajari hukum tanah secara sempit, agraria secara sempit, yaitu tentang penguasaan, kepemilikan, pemberian, pendaftaran tanah, termasuk di dalamnya tentang bagaimana kantor pertanahan secara efektif melakukan pendaftaran tanah. Baik, pertemuan ini sebenarnya sudah seluruhnya Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan akan Ibu beri kesempatan, kalau tidak bisa kita akhiri pertemuan kali ini. Bagaimana? Dapat diingat? Dapat dipahami, Bu. Secara kesimpulan, kalau saya ngambil kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan, artinya dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ini, di sini peran negara itu sebagai pengelola ya, Bu, bukan secara penguasaan secara mutlak ya. Iya. Lebih kepada pengelola terhadap pengaturan. Iya. Dalam bahasa hukumnya disebutnya mengatur. Jadi negara ini hanya memiliki hak untuk mengatur peruntukan, mengatur pemberiannya bagaimana, pemanfaatannya bagaimana, yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Demikian. Ya, bagus Ari kesimpulannya. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh seluruhnya. Apabila tidak ada pertanyaan, bisa Ibu akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Amin. Ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Siap. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.